slide dari konsep ketenaga kerjaan ini. Nah, jadi di Indonesia itu sendiri ketenaga kerjaan itu sudah ada undang-undangnya ya teman-teman gitu. Jadi ketika kalian bekerja otomatis kalian itu dilindungi oleh Undang-Undang Negara ya nomor 13 tahun 2013. Nah, jadi kalau misalnya ada perusahaan yang melanggar sistem ketenagakerjaan itu bisa ya kalian mengajukan hak banding di Pengadilan Hubungan Industrial seperti itu. Nah, jadi di Undang-Undang Nomor 13 ini itu dilandasi dengan tujuan-tujuan adanya ketenagakerjaan. Yang pertama itu terkait dengan memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi ya. Nah, jadi di sini banyak ya perusahaan teman-teman yang tidak manusiawi ataupun tidak layak mempekerjakan tenaga kerjanya seperti itu di perusahaan. Contoh misalnya banyak perusahaan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 13 ini di tahun 2013 ya. Sebetulnya ini undang-undangnya ada dari tahun 2003 ya teman-teman, tapi ini kan selalu dilakukan revisi ya, revisi terkait pasal-pasal dalam undang-undang di nomor 13 ini. Nah, ini yang sebetulnya ini juga ada yang terbaru ya tahun 2020. Nah, ini nanti intinya sama saja ya teman-teman, cuman ada sedikit perubahan seperti itu. Tambahan terkait pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 13-nya. Nah, jadi di poin pertama ini banyak perusahaan yang tidak mempekerjakan tenaga kerjanya secara tidak manusiawi. Contohnya adalah adanya tenaga kerja di bawah 18 tahun. Nah, itu kan biasanya kalau anak-anak yang masih di bawah umur ya atau di bawah dari umur 18 itu diberikan upah yang tidak layak ya teman-teman gitu. Dikarenakan faktor ekonomi seperti itu ya. Terus mereka juga pasti butuh pekerjaan, otomatis perusahaan biasanya semena-mena ya memperlakukan tenaga kerja yang di bawah umur ini. Nah, biasanya mereka itu diberikan upah ya, bukan gaji ya teman-teman, diberikan upah tenaga harian lepas seperti itu. Nah, karena banyaknya kasus tenaga kerja yang seperti ini ya, yang di bawah umur, otomatis negara Indonesia itu membentuk Undang-Undang Nomor 13. Nah, selain itu juga di sini tenaga kerja wanita ya juga penting ya teman-teman untuk diberlakukan secara manusiawi ya. Karena seperti kita ketahui ya, tenaga kerja wanita itu lebih banyak digunakan ya, lebih banyak digunakan bisa dari faktor segi kerapihan ya, terus juga ke apa namanya keefisienan dalam hal mengerjakan sesuatu secara detail itu lebih baik daripada lelaki ya. Nah, cuman banyak di sini tenaga kerja perempuan yang sama ya, tidak diperlakukan secara manusiawi. Contoh banyak tuh kasus di tahun 2000 krisis moneter itu tahun 1999 ya sampai tahun 2002 kalau nggak salah tuh. Nah, itu banyak tenaga kerja wanita yang diberlakukan romusa ya teman-teman. Bahkan ketika mereka sedang hamil tua itu masih saja dipekerjakan ya, kan itu tidak boleh ya teman-teman. Jadi mereka itu bisa mengajukan cuti melahirkan itu diberikan waktu 3 bulan ya kalau sekarang. Kalau dulu tidak teman-teman. Jadi mereka hanya diberikan waktu ya seperti sakit ya. Jadi maksimal 3 hari seperti itu di masa krisis moneter. Nah, oleh karena itu diberlakukanlah kembali nih Undang-Undang Nomor 13. Itu tadi ya untuk mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi ya. Nah, selain itu juga ketenaga kerjaan juga dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan pemerataan kesempatan kerja ya dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Nah, di sini adalah terkait dengan kalau istilah PBB-nya tuh EEO ya teman-teman. EEO itu adalah Equal Employment Opportunity. Jadi semua tenaga kerja itu memiliki kesempatan yang sama ya. Baik itu tenaga kerja daerah maupun tenaga kerja yang berada di kota-kota besar ya. Seperti itu.
Jadi tidak ada diskriminasi ya teman-teman. Jadi semua sama berhak memiliki kesempatan untuk bekerja di instansi yang sama ya. Contoh misalnya adalah perusahaan-perusahaan BUMN ya, banyaknya kan itu ada di pusat kota ya teman-teman. Nah jadi tidak ada diskriminasi, misalnya lulusan dari daerah itu tidak boleh bekerja di sana dikarenakan faktor A, B, C, D. Nah itu tidak boleh ya teman-teman. Itu harus sama ya, atau pemerataan kesempatan kerjanya itu harus sama seperti itu. Nah contoh lain adalah yang banyak terjadi nih 2 tahun terakhir ya, 2 tahun terakhir itu adalah masuknya tenaga kerja asing ya, terutama dari Cina. Nah itu kan banyak yang ilegal ya teman-teman. Nah seharusnya itu tidak boleh ya, karena kan di Indonesia sendiri itu tingkat pengangguran masih tinggi ya teman-teman. Nah otomatis untuk pembangunan nasionalnya juga terganggu nanti kan, karena banyaknya tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia seperti itu. Nah itu juga perlu ya, maksudnya ditindaklanjuti terkait dengan ya ini tadi ya Undang-Undang Nomor 13 ya, untuk memeratakan kesempatan kerja ya, baik itu tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja yang berada di lokal itu yang berada di kota besar maupun yang berada di daerah ya teman-teman, sehingga pembangunan nasional ini dapat berlangsung dengan baik dan semakin semakin maju ya di setiap tahunnya seperti itu, bukan malah semakin mundur ya. Apalagi 2 tahun terakhir ini ya, ini sudah banyak sekali ya tenaga kerja asing yang masuk di kita gitu ya teman-teman. Nah ini perlu ya untuk ditindaklanjuti ya. Lalu juga tujuan dari adanya tenaga kerjaan ataupun undang-undang dari nomor 13 ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Nah ini hampir sama ya dengan yang pertama ya, terkait dengan manusiawi. Nah cuma kalau di sini adalah kesejahteraan itu dari sisi yang pertama adalah K3 ya teman-teman. K3 itu juga perlu ya diberikan, karena apa? Untuk melindungi tenaga kerja ketika mereka sedang bekerja ya di perusahaan ataupun di instansi, baik itu instansi lokal, swasta maupun milik pemerintah dan juga nasional ya, ataupun milik negara. Nah itu juga perlu ya diberikan K3 ya teman-teman gitu, supaya apa? Supaya ketika mereka bekerja juga mereka merasa safety ataupun aman ya. Nah selain mereka diberi perlindungan juga diperlukan diberikan kesejahteraan berupa jaminan kesehatan ya biasanya ya, minimal tuh BPJS ya teman-teman. Nah ini tuh harus ada BPJS itu. Kenapa? Kalau ada perusahaan yang melanggar ataupun tidak memberikan BPJS kesehatan ya minimal, ataupun BPJS tenaga kerjaan, nah itu perusahaan itu berhak untuk ditindaklanjuti ya teman-teman ya, ataupun diberikan hak banding ya oleh tenaga kerjanya di pengadilan hubungan industrial. Nah ini banyak ya kasus-kasus khususnya di Kota Bandung ya teman-teman, karena di sini banyak perusahaan industri, terutama di daerah Padalarang ya, itu kan merupakan kawasan industri. Nah ini banyak nih perusahaan-perusahaan yang masih menengah ke bawah yang kurang memperhatikan kesejahteraan gitu. Jadi si tenaga kerja ini bekerja secara sukarela ya. Jadi tidak ada jaminan kesehatan di dalamnya, mereka hanya diberikan gaji pokok saja seperti itu. Nah itu tidak boleh ya teman-teman, karena ini sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 13 ya. Khususnya kalau kita kenal tuh BPJS lah ya, minimal BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. Kalaupun misalnya ada lebih, itu bisa diberikan BPJS berupa pensiunan ya teman-teman. Namun kalau bedanya ketenagakerjaan dan pensiunan, kalau pensiun itu bisa dicairkannya ketika mereka sudah pensiun atau di atas umur 55 biasanya. Nah tapi kalau ketenagakerjaan itu mereka bisa diberikan ketika mereka bekerja ya, Nah, tapi kalau sudah resign ya tidak bisa ya. Jadi misalnya contoh banyak kasus yang BPJS ketenagakerjaan itu berupa upah yang dimana mereka bekerja di perusahaan itu berapa lama, seperti itu. Contoh itu biasanya ada kalkulasinya ya, ada perhitungannya teman-teman. Biasanya 1-3 tahun itu diberikan sebesar 5% ya dari gaji pokok ya. Jadi ketika mereka resign di atas 1 tahun itu mereka dapat uang lebih dari BPJS ketenagakerjaannya ini sendiri ya, ketika mereka melakukan resign. Nah itu berlaku kelipatan ya teman-teman. Nah biasanya lebih dari 3-6 tahun
itu naik lagi, diberikan kompensasi sebesar 10% ya. Nah itu berlaku selanjutnya, kelipatan selanjutnya ya teman-teman. Nah itu terkait dengan kesejahteraan ya. Nah kita lanjut lagi di yang keempat adalah tujuan dari Undang-Undang Nomor 13 ini terkait tenaga kerjaan adalah meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya ya. Nah ini khususnya biasanya tenaga kerja yang sudah memiliki keluarga ataupun kepala keluarga ya biasanya. Nah ini juga perlu diperhatikan, diberikan kesejahteraan ya teman-teman. Biasanya kalau kepala keluarga itu ya khususnya laki-laki yang sudah berumah tangga itu biasanya ditanggung istri dan 2 anak ya teman-teman, 2 anak. Jadi kalau misalnya teman-teman nih nanti ketika sudah menikah kalau punya anak lebih dari 2, nah biasanya itu tidak ditanggung ya teman-teman seperti itu oleh negara seperti itu. Jadi kalau untuk peraturan di undang-undang itu sendiri maksimal itu diberikan untuk 2 anak gitu. Tapi balik lagi kepada kebijakan dari perusahaan ya teman-teman. Ada juga yang memberikan 3 anak seperti itu. Bahkan lebih dari 3 anak juga ada seperti itu. Jadi balik lagi kepada kebijakan perusahaan. Namun umumnya biasanya maksimal adalah 2 anak ya. Nah itu apa saja yang ditanggung kesejahteraannya adalah terkait kesehatan ya, BPJS ataupun asuransi ya teman-teman. Nah itu ditanggung oleh perusahaan gitu untuk istri dan anaknya. Nah bagaimana kalau untuk tenaga kerja yang single fighter ataupun Wonder Woman ya, atau single parent istilahnya gitu, untuk wanita yang tidak bersuami namun dia punya anak. Nah untuk di Undang-Undang Nomor 13 itu sendiri itu tidak ditanggung ya teman-teman anaknya seperti itu, karena belum ada revisi di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 ini terkait dengan kesejahteraan bagi wanita yang single parent. Jadi ini khusus untuk kepala keluarga laki-laki ya teman-teman. Jadi kalau laki-laki itu ditanggung ya istri dan anaknya. Kalau yang single fighter ataupun single parent itu biasanya tidak ditanggung ya, khususnya untuk perempuan ya. Tapi kalau untuk yang single parent untuk laki-laki, nah itu biasanya ditanggung seperti itu ya. Jadi ini ada peraturannya juga ya teman-teman terkait dengan kesejahteraan untuk keluarga ya. Oke, itu terkait dengan definisi tenaga kerjaan. Kita lanjut lagi di kelompok tenaga kerja. Nah di sini dapat teman-teman lihat ya, ini berdasarkan pasal dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 itu sendiri juga menegaskan bahwa setiap tenaga kerja itu memiliki kesempatan yang sama ya untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi. Nah ini mirip dengan poin yang kedua ya teman-teman, atau memperoleh persamaan ataupun kesempatan yang sama ya dalam memperoleh pekerjaan, atau yang kita kenal di PBB itu adalah istilahnya IIO tadi ya. Nah di sini juga tenaga kerja dikelompokkan menjadi 3 ya teman-teman. Itu ada yang pertama ada tenaga kerja terlatih ya. Tenaga kerja terlatih itu merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian ya di bidang tertentu, karena dia bisa saja diperoleh dari pengalaman ataupun pelatihan yang dia ikuti ya. Nah ini contoh misalnya bagi tenaga kerja yang tidak sekolah seperti itu ataupun putus sekolah, dia tetap bisa dapat kesempatan kerja yang sama ya dengan yang sudah sekolah, dikarenakan dia bisa bekerja karena pernah mengikuti pelatihan tertentu ya. Biasanya itu di supir atau driver ya. Jadi walaupun dia putus sekolah ya teman-teman atau tidak tamat SMA-nya, dia juga bisa dapat bekerja. Nah, tapi syaratnya di sini kalau untuk jadi supir adalah dia bisa membawa kendaraan. Dibuktikannya dengan apa? Dibuktikan dengan adanya SIM ya teman-teman. Nah untuk SIM itu sendiri kan bisa dilatih ya secara otodidak ya dengan diri sendiri, ataupun bisa mengikuti dengan kursus ya, kursus untuk pelatihan membawa kendaraan ya teman-teman seperti itu. Ataupun tukang jahit ya, ini juga kan banyak ya di daerah juga ya dibuka untuk misalnya pelatihan menjadi tukang jahit gitu ya. Nah itu juga bisa dijadikan salah satu pelatihan ya teman-teman gitu untuk mendapatkan pekerjaan terkait dengan tukang jahit ini. Lalu juga montir ya teman-teman dan lain sebagainya. Nah
bagaimana kalau untuk kerja di kantoran? Nah, kalau di kantoran itu sendiri itu ada program pemerintah ya, program pemerintah untuk membantu para masyarakat yang putus sekolah ya teman-teman. Nah, khususnya di Kota Bandung itu ada, itu terkait dengan pelatihan kerja ya teman-teman, istilahnya tuh PPK ya kalau nggak salah, ibu pernah ibu ikuti ya waktu itu ya, bukan ikuti sebagai peserta ya teman-teman, tapi diikuti sebagai panitia waktu itu. Jadi adalah pelatihan prakerja ya, PPK, pelatihan prakerja. Nah itu di Bandung ada teman-teman. Saya kurang tahu ya kalau di Pangandaran sepertinya juga ada ya teman-teman gitu. Jadi itu adalah pelatihan terkait dengan skill-skill ya, upgrade skill bagi masyarakat yang putus sekolah ya teman-teman. Nah mereka bisa kerja di perusahaan swasta menjadi tenaga kantoran ya, ataupun bagian admin biasanya seperti itu. Nah ini untuk tenaga kerja terlatih. Nah lalu yang kedua ada tenaga kerja terdidik. Nah tenaga kerja terdidik ini adalah tenaga kerja yang mempunyai keahlian di bidang tertentu atau diperoleh dari bidang pendidikannya seperti itu. Nah di sini adalah contohnya dosen ya, dokter, guru, pengacara. Nah ini biasanya orang-orang yang sekolah ya teman-teman, yang mereka dapat pekerjaan seperti ini karena mereka sekolah ya, karena mereka mengikuti program pemerintah untuk terus belajar ya di sekolah seperti itu. Nah selain sekolah ataupun di bidang pendidikan yang mereka tempuh, mereka juga harus mempunyai sertifikasi khusus ya teman-teman gitu. Contoh misalnya dosen dia juga ada pelatihan khusus ya teman-teman terkait dengan public speaking, terkait micro teaching dan lain sebagainya. Nah sama juga dengan dokter ya teman-teman. Dokter itu kita tahu kan dia juga sama ya dengan lulusan S1 pada umumnya yaitu 4 tahun. Nah tapi untuk mendapatkan gelar profesi dokter ya, kalau lulus sekolahnya aja itu atau lulus S1-nya saja, mereka gelarnya adalah SK ya, sarjana kedokteran ya. SKED, sarjana kedokteran. Nah, tapi untuk mendapatkan gelar DR ataupun dokter, mereka harus mengikuti program koas ya, istilahnya koas ya, atau magang di rumah sakit ya sebanyak 2 tahun ya, untuk menempuh kompetensi mereka praktek menjadi seorang dokter ya. Guru juga sama ya teman-teman, guru juga hampir sama dengan dosen. Dia juga ada sertifikasi A4 ya teman-teman, istilahnya A4 tuh untuk sertifikasi dalam hal pengajarannya untuk guru ya. Begitu juga pengacara ya, akuntan dan lain sebagainya ya. Itu juga banyak ya teman-teman. Contoh lain adalah notaris juga ya. Notaris juga merupakan salah satu contoh dari tenaga kerja yang terdidik ya teman-teman. Nah, ini banyak ya teman-teman ya sekarang ya. Untuk tenaga kerja terdidik ini. Saingannya juga semakin banyak ya, karena makin banyaknya instansi pendidikan yang sudah menjamur di Indonesia ya. Itu apalagi perusahaan-perusahaan trainer ya untuk membantu para profesi ini untuk mendapatkan pekerjaannya ya. Seperti itu. Nah, lalu yang ketiga ada juga tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, ini biasanya tenaga kerja yang mengandalkan tenaganya saja. Nah, dia tuh tidak butuh pendidikan dan juga tidak butuh pelatihan. Nah, ini contohnya adalah kuli ya, pembantu rumah tangga, buruh kasar, atau tukang pedagang kaki lima ya kasarnya gitu. Atau bisa istilahnya apalagi ya teman-teman. Ya, tenaga harian lepas ya. Ini bisa dikatakan tenaga harian lepas. Jadi mereka ya dapat upah kalau mereka bekerja. Kalau mereka nggak bekerja, mereka nggak dapat upah gitu ya teman-teman ya. Nah ini biasanya tidak perlu nih untuk pendidikan tinggi, itu tidak perlu. Pelatihan juga tidak perlu ya, karena untuk menjadi kuli ya cukup mengerjakan apa yang diperintahkan ya biasanya gitu. Jadi tidak perlu skill khusus seperti itu. Sama juga dengan pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah ini ya cukup simple ya, jadi cukup mudah ya diingat ya teman-teman. Kelompok tenaga kerja itu ada 3, balik lagi ya, tadi ada terlatih, terdidik, dan yang tidak terlatih serta yang tidak terdidik ya teman-teman. Nah lanjut kita masuk sekarang ke gerakan pekerja ya.
gerakan pekerja ataupun gerakan buruh. Nah, tadi sebelumnya kita di awal sudah membahas mengenai ketenaga kerjaan. Nah, sekarang kita masuk ke komunitas ya, ataupun gerakan dari buruh ini sendiri. Nah, gerakan buruh itu adalah dinamika organisasi kolektif ya, para pekerja ataupun buruh dalam rangka menuntut perbaikan nasib mereka kepada majikan ataupun pengusaha, dan juga kebijakan-kebijakan buruh yang bersifat pro buruh ya, dan juga adil. Nah, ini biasanya kalau sekarang istilahnya serikat pekerja ya teman-teman ya. Nah, cuman ini masih menggunakan istilah yang dulu ya, karena dulu kan belum ada istilah serikat ya. Kalau dulu itu ya cuman jadi komunitas ya, ataupun kelompok ya, kelompok pekerja ataupun kelompok buruh. Nah, di sini gerakan buruh juga dapat dikelompokkan menjadi 4 ya, teman-teman. Di sini ada gerakan buruh yang berorientasi untuk mesejahterakan anggotanya ya. Nah, mesejahterakannya itu bisa berupa jaminan sosial ya. Jaminan sosial itu berupa jaminan untuk mereka biasanya ada tunjangan untuk rumah ya, teman-teman ya. Tunjangan untuk rumah. Terus juga mereka juga diberikan THR dan lain sebagainya ya, itu termasuk dalam jaminan sosial. Nah, ada juga jaminan kesehatan ya teman-teman. Jaminan kesehatan adalah berupa BPJS ya, BPJS terkait dengan kesehatan ya, ataupun asuransi ya teman-teman. Nah, lalu yang terakhir juga contohnya yang terkait dengan kesejahteraan itu ada terkait dengan uang pensiun ya teman-teman. Nah, uang pensiun ini biasanya diberikan nanti ketika lebih dari usia 55 tahun atau mereka sudah bekerja selama kurang lebih 30 tahun ya di perusahaan ya teman-teman. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua juga ada gerakan buruh yang bertujuan untuk melakukan tawar-menawar ya, sehingga mereka dapat bernegosiasi dengan para pengusaha mengenai upah dan kondisi kerja yang manusiawi. Nah, ini biasanya terkait dengan di poin kedua ini adalah terkait dengan kenaikan UMR ya teman-teman, seperti itu. Jadi negosiasi ini yang dilakukan oleh gerakan buruh di poin kedua ini terkait dengan kenaikan UMR setiap tahun ya teman-teman. Jadi biasanya nih teman-teman pasti ya sudah biasa ya melihat ada yang demo ya, ada yang demo itu setiap tahun di depan kantor Pemda atau Pemkap atau Pemprov. Karena apa? Karena mereka menuntut untuk kenaikan upah ya, atau kenaikan UMR-nya seperti itu. Nah, ini juga ini juga perlu ya dilakukan ya teman-teman. Kenapa? Karena untuk menciptakan kondisi kerja yang manusiawi ya. Jadi kasihan ya teman-teman kalau ada tenaga kerja yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun gitu, terus perusahaannya masih menggunakan sistem penggajian dari tahun pertama dia bekerja, kan itu sama saja dengan menciptakan kondisi kerja yang tidak manusiawi ya teman-teman gitu. Dia sudah berkontribusi sekian tahun tapi tidak ada kesejahteraannya ataupun tidak ada kondisi kerja yang membuat dia jadi merasa layak ya untuk bekerja di sana, seperti itu ya teman-teman. Itu untuk poin kedua. Nah, lalu di sini ada poin yang ketiga adalah gerakan buruh yang berorientasi untuk melakukan perlawanan tindakan industri ya, seperti pemogokan. Nah, ini tadi ya mirip dengan yang kedua ya. Nah, ini biasanya pemogokan di sini adalah si perusahaan itu melakukan penolakan ya, melakukan penolakan untuk memenuhi dari keinginan gerakan buruh itu sendiri ya. Biasanya itu terkait dengan diangkatnya pegawai kontrak ataupun outsourcing untuk menjadi karyawan tetap ya teman-teman. Nah, ini juga banyak ya teman-teman di tahun waktu itu di zaman pemerintahan Ibu Megawati ya teman-teman. Ibu Megawati kan sempat menjadi presiden ya walaupun sebentar. Ini banyak sekali vendor outsourcing ya menjamur karena waktu itu memang ciptakan undang-undang yang memperbolehkan perusahaan melakukan kerjasama ataupun mempekerjakan tenaga outsourcing. Nah, namun untuk informasi ya terkait tenaga outsourcing ini sendiri itu banyak yang tidak diperhatikan ya teman-teman, kesejahteraannya otomatis
tenaga-tenaga outsourcing ini sendiri itu melakukan perlawanan ya terhadap terhadap peraturan dari perusahaan, karena mereka tidak bisa diangkat menjadi karyawan tetap seperti itu, karena mereka ya tenaga outsourcing itu kan berasal dari pihak ketiga ya, dari pihak ketiga perusahaan gitu. Otomatis ya mereka tidak bisa diangkat. Nah, ini biasanya dilakukan dengan pemogokannya waktu itu, walaupun ada yang berhasil, ada yang tidak. Kebanyakan tidak berhasil ya teman-teman, karena apa ya? Karena itu tadi ya, kalau outsourcing itu kan bukan bagian inti dari perusahaan seperti itu. Jadi tidak bisa untuk diangkat menjadi karyawan tetap ya, walaupun sudah dilakukan pemogokan. Nah, lalu yang keempat di sini dapat teman-teman lihat ada gerakan buruh yang berorientasi pada aktivitas politik ya. Nah, ini banyak ya, ini sudah banyak ya contohnya di sini. Kalau ini zaman dulu ya, ini contohnya di tahun 1995 ya. Ada Partai Buruh di Inggris ya. Teman-teman, ini salah satu contoh saja. Nah, kalau sekarang itu sudah banyak ya teman-teman ya yang para pejabat perusahaan yang mengikuti aktivitas politik ya. Seperti itu. Nah, biasanya para pejabat ini mereka kenapa harus mengikuti aktivitas politik ya, karena memang mereka juga butuh untuk disupport oleh negara ya atau pemerintah seperti itu, karena basicnya kita demokratis itu kaitan erat dengan politik ya teman-teman, berkaitan erat dengan politik. Jadi pada umumnya untuk mempertahankan perusahaan besar di Indonesia, contoh adalah BUMN ya, BUMD. Nah, biasanya itu para petingginya ya orang-orang politisi ya semuanya ya teman-teman ya. Jadi misal contoh Bapak Muhammad Awaludin ya, Muhammad Awaludin itu dulu kan direktur dari PT Telkom ya teman-teman. Nah, sekarang tuh beliau pindah ke PT Angkasa Pura seperti itu. Jadi itu masih di dalam ruang lingkup politisi yang sama gitu, walaupun dia sudah pindah ke perusahaan atau BUMN lain gitu. Jadi untuk petingginya itu saja orangnya seperti itu ya teman-teman gitu. Jadi ya itu tadi balik terkait dengan aktivitas politiknya. Nah, ini hubungannya apa sama gerakan buruh? Hubungannya adalah biasanya ada gerakan buruh yang memang mengikuti partai-partai seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika atasan mereka berubah gitu, dan otomatis biasanya atasan berubah partainya juga. Nah, itu biasanya suka terjadi gesekan ya teman-teman, atau kesenjangan seperti itu. Karena contoh misalnya yang dulu atasan mereka berasal dari PDI, misalnya partai PDI, sekarang berubah menjadi PT PKS gitu kan, otomatis nanti kebijakannya berubah tuh untuk tenaga buruh ini. Nah, otomatis ini biasanya tenaga buruh ini juga akan melakukan komunikasi ya, ataupun melakukan musyawarah ya terkait dengan perubahan kebijakan akibat adanya perubahan atasan mereka ya, ataupun petinggi mereka seperti itu terkait dengan aktivitas politik. Oke, itu tadi ya teman-teman, ini terkait dengan gerakan pekerja ataupun buruh. Nah, selanjutnya ini ada serikat pekerja ya. Nah, kalau tadi gerakan buruh itu biasanya digunakan istilahnya dalam masa lampau. Nah, kalau sekarang kita kenalnya adalah serikat pekerja ya, ataupun serikat buruh. Nah, kalau di Indonesia namanya adalah SPSI ya, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ya teman-teman. Nah, serikat buruh itu apa sih? Jadi serikat buruh merupakan asosiasi para buruh yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial buruh ya teman-teman. Ini juga hampir sama sebetulnya ya dengan gerakan buruh. Jadi intinya adalah kelompok di mana anggotanya adalah tenaga-tenaga kerja ataupun buruh-buruh ya di satu perusahaan tersebut, ataupun bisa dari beberapa perusahaan yang lain ya. Nah, di serikat buruh juga di sini biasanya dari masing-masing anggotanya itu melakukan negosiasi ya teman-teman dengan pengusaha ya terkait dengan kontrak kerja ya, di mana kontrak kerja ini biasanya di dalamnya pasti ada persoalan mengenai upah ya, ataupun gaji ya, ataupun tenaga harian lepas ya teman-teman. Nah, selain itu juga di dalam kontrak kerja ini ada juga mengenai kondisi kerja yang diinginkan atau job desk ya biasanya ya teman-teman.
seperti itu. Nah, jadi bedanya apa kontrak kerja di serikat buruh dengan kontrak kerja individual ya. Jadi itu berbeda ya teman-teman gitu kan. Kalau kontrak kerja individu adalah kontrak kerja di mana si pelamar ini ya, si individu ini dia melakukan sebuah kontrak di mana isinya itu terkait dengan job desk individunya saja ya gitu. Jadi job desk individunya saja, dan biasanya untuk secara hukum itu cukup dari Undang-Undang nomor 13 tadi ya, ketenagakerjaan saja ya. Jadi pasalnya merujuk ke sana ya teman-teman. Nah, biasanya di kontrak kerja individu ya terkait dengan gaji ya, terkait dengan job desk, terkait dengan masa kontrak ya. Ada yang masa kontraknya 3 bulan ya untuk probation, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, bahkan maksimal ada yang 2 tahun ya teman-teman. Nah itu untuk kontrak kerja individu ya. Nah bedanya kalau di sini yang serikat buruh ini lebih kompleks lagi ya teman-teman ya. Walaupun masih merujuk pada Undang-Undang nomor 13 tahun 2013 ya terkait tenaga kerjaan, tapi di sini juga ada di dalamnya peraturan perusahaan ya teman-teman, seperti itu. Jadi di dalamnya ada peraturan perusahaan juga ya di dalam kontrak kerja ini. Jadi upah dan kondisi kerja yang diinginkan itu ya disesuaikan ya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan juga peraturan perusahaan yang ada di instansi tersebut ya, seperti itu teman-teman. Nah biasanya kalau sudah dilakukan musyawarah, sudah dilakukan deal satu sama lain antara pengusaha dan juga perwakilan dari serikat buruh, biasanya mereka nanti membentuk PKB ya, PKB ya teman-teman, atau SOP ya teman-teman, seperti itu. Jadi di PKB itu nanti dibentuk sebuah buku ya teman-teman. Di buku itu juga ada di dalamnya selain SOP, ada juga mengenai upah ini ya, ada upah. Terus ada juga kondisi kerja ini, maksudnya adalah jam kerja ya teman-teman. Kalau perusahaannya manufaktur biasanya shifting ya, shifting ada shift 1, shift 2, shift 3 ya. Jadi supaya jelas gitu, shift 1 masuknya jam sekian sampai jam sekian, seperti itu ya. Jadi kalaupun ada si perusahaan tersebut mempekerjakan lebih daripada jam kerja yang ada di PKB, itu bisa melanggar kesepakatan ya, itu bisa dituntut ya perusahaannya, seperti itu teman-teman. Nah, itu terkait dengan serikat pekerja. Nah di dalamnya juga ada faktor yang mempengaruhi berkembangnya sebuah organisasi buruh ya. Yang pertama itu ada situasi ekonomi ya. Nah jadi dilihat ya teman-teman dari sisi pendapatan ya, biasanya terkait dengan ekonomi ini ya. Kalau situasi ekonominya di daerah tersebut menurun ya, atau pendapatannya menurun, otomatis organisasi buruhnya juga ya biasanya ya tidak bisa melakukan aktivitasnya ya, ataupun mengembangkan aktivitasnya, seperti itu, karena keterbatasan dari sisi ekonomi ya teman-teman. Nah lalu yang kedua adalah keberadaan peraturan perundang-undangan ya teman-teman. Nah di sini juga serikat buruh juga harus paham nih mengenai undang-undang ataupun hukum-hukum terkait dengan ketenagakerjaan ya teman-teman, seperti itu. Lalu juga yang ketiga adalah kepegawaian pemimpin serikat buruh ya. Nah, jadi kepegawaian pemimpin serikat buruh adalah terkait dengan wakil-wakil nih yang ada dalam serikat buruh tersebut ya. Jadi jangan sampai di dalam serikat buruh itu juga sama ya teman-teman, mirip dengan organisasi pada umumnya. Kalau untuk mahasiswa bisa kita kenal hima ya, seperti itu. Nah kalau serikat buruh juga sama seperti itu teman-teman, ada ketuanya, ada sekretarisnya, bahkan ada juru bicara atau humasnya, seperti itu ya. Jadi itu pemimpin-pemimpin serikat buruh ini adalah orang yang sudah diseleksi ya teman-teman. Biasanya untuk yang menjadi juru bicara ataupun untuk melakukan negosiasi dengan pengusaha itu adalah perwakilan serikat buruh yang memiliki soft skill yang baik ya teman-teman. Biasanya bisa berbahasa Inggris ya, karena kan pengusaha itu biasanya kebanyakan pengusaha asing ya teman-teman di Indonesia, seperti itu. Banyaknya dari Jepang, seperti itu ya. Terus juga banyak dari Cina, ataupun ada juga beberapa dari negara Eropa ya. Jadi diperlukan soft skill tertentu ya terkait dengan ini tadi di poin ketiga, pemimpin serikat buruh ya. Itu juga dapat mempengaruhi berkembangnya organisasi buruh ya.
Jadi jangan sampai dipilih pemimpin yang soft skill-nya justru buruk ya, itu akan mempengaruhi nanti organisasi buruhnya juga ya. Untuk melakukan negosiasi juga nanti sulit ya teman-teman gitu untuk mengembangkan organisasi buruhnya itu sendiri ya. Nah itu tadi ya 3 faktor ini ya teman-teman dalam serikat pekerja. Nah setelah kita tahu tadi mengenai pengenalan dari serikat pekerja, nah sekarang kita masuk mengenai tujuan didirikannya serikat pekerja ya. Nah, biasanya tujuan utamanya itu adalah untuk memajukan dan mengembangkan kerjasama ya, dan bertanggung jawab secara baik antar pekerja dengan pengusaha ya, teman-teman, seperti itu. Itu tujuan utamanya ya. Nah, tapi di sini dapat dikembangkan lagi ya, teman-teman, untuk tujuan dari memajukan atau mengembangkan kerjasama ini dapat dipecah lagi menjadi 2 ya. Yaitu yang pertama ada tujuan yang bersifat intern, ada tujuan yang bersifat ekstern ya. Nah, yang bersifat internal itu adalah untuk memajukan dan mengembangkan kerjasama serta tanggung jawab para anggota serikat pekerjanya saja ya. Itu secara internal. Kalau eksternal adalah berhubungan dengan kerjasama dan tanggung jawab terhadap pengusaha serta lingkungan lainnya. Nah, lingkungan lainnya adalah terkait dengan para pemasok ataupun para distributor ya teman-teman gitu. Para pemasok itu supplier ya teman-teman, para supplier ataupun distributor ya teman-teman. Nah itu juga sama ya menjadi tujuan adanya serikat pekerja ya. Gitu. Jadi selain untuk anggotanya saja tadi internal, juga ada untuk eksternal ya, untuk pengusaha dan juga lingkungan lainnya ya yang terkait dengan perusahaan. Gitu. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya ini dipakai berdasarkan buku dari Pak Rizal ya, teman-teman. Di sini ada serikat buruh non-industri. Nah, serikat buruh non-industri biasanya terkait di bidang kerajinannya, teman-teman. Di mana mereka tidak melihat tempat ya, teman-teman, tempat mereka bekerja ya. Nah, ini biasanya contohnya adalah serikat buruh listrik, tukang kayu dan percetakan ya. Nah, biasanya di sini kan serikat buruh ini maksudnya industri ya, teman-teman, bukan non-industri. Ini Ibu salah ketik, nanti Ibu perbaiki ya. Jadi serikat buruh industri ini biasanya serikat buruh yang memang sudah yang biasanya sudah ada di daerah tersebut gitu ya. Tapi mereka biasanya menyatu ya dari beberapa perusahaan seperti itu ya. Jadi mereka tidak membawa nama perusahaan ya, seperti itu. Jadi misal adalah mereka kerja di manufaktur A seperti itu ya. Contohnya ada buruh listrik di sana kerja di perusahaan A, lalu juga ada buruh listrik lain di perusahaan B misalnya gitu ya. Lalu juga ada buruh listrik lain di perusahaan C. Nah, dari 3 perusahaan ini bergabung menjadi satu ya, teman-teman. Nah, itu merupakan serikat buruh industri ya. Ini sorry ya, ini salah nih. Lalu yang kedua adalah serikat buruh non-industri ya, ataupun bersifat kerajinan juga ya. Namun di sini ada sedikit perbedaan ya, teman-teman. Nah, ini biasanya diambil dari contoh di negara ya, teman-teman. Nah, di sini Ibu ngambilnya adalah dari negara Amerika Serikat ya. Di sini ada serikat buruh percetakan dan pembuat kayu ya. Jadi khusus untuk serikat buruh terkait ya percetakan gitu semua ya. Percetakan di satu negara ya, di Amerika Serikat. Nah, itu ada nanti namanya gitu, gerakan buruh percetakan gitu di Amerika Serikat gitu. Atau misalnya khusus pembuat kayu semuanya gitu. Itu mereka bergabung membuat sebuah gerakan buruh ya di Amerika Serikat, namanya apa gitu. Kalau di Indonesia biasanya itu ada ya teman-teman, cuma Ibu kurang tahu ya informasinya. Setahu Ibu itu hanya berupa serikat buruh dari daerah saja ya. Contoh misalnya untuk daerah Jawa Barat dan Jabodetabek itu ada istilah dari SPSI. SPSI itu kan merupakan gabungan dari semua federasi-federasi ataupun serikat buruh di Indonesia ya. Nah, itu dipecah lagi misalnya di Jawa Barat seperti itu ya, dan juga
Jabodetabek itu dipecah menjadi FSPMI ya, atau Federasi Serikat FSPMI, Federasi Serikat Pekerja Metal Industri ya. Jadi FSPMI ini biasanya adalah untuk membantu tenaga kerja khusus manufaktur ya teman-teman, khusus manufaktur di Jawa Barat dan juga di di Jabodetabek ya. Lalu juga ada serikat buruh misalnya terkait dengan bagian operator misalnya. Nah, itu juga ada ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi itu tergantung dari komunitas-komunitas yang ada di daerahnya, seperti itu ya. Nah, tapi kalau ini kasus yang kedua ini adalah biasanya dibentuk dalam nasional ya, menjadi serikat buruh di nasional pun dijadikan dalam satu negara tersebut ya. Ini contoh dari yang Amerika Serikat ya. Kalau di Indonesia Ibu kurang tahu ya nama serikat buruhnya seperti itu ya. Cuma Ibu tahunya kalau dari sisi manufaktur saja itu di Jawa Barat dan Jabodetabek itu ada ya, khusus manufaktur. Khusus perbankan juga ada sepertinya ya teman-teman, khusus perbankan juga ada. Nah, cuman istilahnya saja yang berbeda ya teman-teman, seperti itu. Nah, di sini tadi kita sudah masuk terkait dengan serikat-serikat pekerjaan. Nah, sekarang kita masuk di problem-problem atau masalah-masalah yang timbul nih dari ketenaga kerjaan ini. Nah, ini cukup banyak ya teman-teman. Di Indonesia sendiri itu masih banyak pengangguran ya, ataupun orang yang tidak dapat bekerja ya, karena di sini lapangan pekerjaannya ya sedikit ya teman-teman. Karena apa? Karena ya untuk jiwa entrepreneurnya juga di sini masih, di Indonesia ini masih dibilang cukup rendah ya teman-teman, sehingga lapangan pekerjaan juga ya rendah gitu, karena entrepreneur dari masyarakat Indonesia ya masih minim, seperti itu ya. Nah, di sini ada 3 pokok masalah ketenaga kerjaan ya teman-teman di Indonesia. Yang pertama adanya dari banyaknya pengangguran ya teman-teman. Nah, di sini dapat kita lihat ya jumlah penduduk di Indonesia cukup tinggi ya teman-teman. Lalu lapangan pekerjaannya justru masih rendah. Nah, itu menjadi problem ya utama di Indonesia. Nah, otomatis ini juga akan mempengaruhi dari kualitas tenaga kerja di Indonesia itu sendiri ya. Kenapa? Karena ya jumlah penduduknya tinggi, terus ditambah lagi dengan institusi pendidikan juga sekarang sudah cukup banyak, otomatis daya saing ataupun kualitas dari tenaga kerja juga ini semakin kecil ya teman-teman gitu kan. Karena apa ya? Karena sudah banyaknya atau menjamurnya lulusan S1 ya khususnya, ataupun D3 ya, seperti itu. Nah, itu akan membuat banyak persaingan ya di lapangan pekerjaan ini menjadi semakin ketat ya teman-teman gitu. Nah, ini gimana nih untuk menangani masalah ini? Nah, biasanya untuk menangani masalah ini ya kalau bisa ketika kalian nanti lulus ataupun sebelum lulus ya kalian mengikuti pelatihan-pelatihan ya, ataupun pengalaman-pengalaman kerja ya. Contoh misalnya kemarin Ibu lihat ada Sangadah gitu ya, Sangadah mengikuti pelatihan ataupun meningkatkan soft skill di bidang bahasa Inggris ya, di kampung Inggris seperti itu. Nah, itu kan itu bisa dalam mengupgrade ataupun meningkatkan kualitas ya dari calon tenaga kerja nanti ya ketika kalian lulus, seperti itu. Nah, ini juga masih banyak ya fenomena ini di Indonesia ya. Nah, ini kalau untuk ditangani ya terkait dengan lapangan pekerjaan ini masih cukup sulit ya teman-teman, karena itu tadi ya, karena untuk entrepreneurnya di Indonesia juga masih dibilang tergolong rendah ya, beda dengan negara-negara di luar ya. Kalau negara-negara di luar itu justru mereka ya lebih baik mereka usaha dibandingkan menjadi tenaga profesional misalnya di perusahaan, seperti itu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah lapangan kerja yang rendah ya. Tadi ya sudah Ibu jelaskan ya di sini ya. Nah, ini juga menjadi salah satu fenomena juga ya di Indonesia yang cukup umum ya kita ketahui. Nah, lalu yang ketiga adalah dari kualitas ya tadi ya, tenaga kerja yang rendah ya. Nah, ini tingkat pendidikan yang rendah baik formal maupun non formal. Nah, ini biasanya
karena tidak merata ya untuk tingkat pendidikan ini ya. Contoh misalnya di kota dengan daerah, contoh misalnya di Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur, itu tingkat pendidikannya berbeda ya teman-teman. Kompetensinya juga berbeda, sehingga itu akan mempengaruhi ya kualitas dari pendidikan yang diterima oleh si calon tenaga kerja ini sendiri ya. Biasanya kalau perusahaan besar mereka yang mengambilnya untuk Indonesia, lulusan di Indonesia bagian barat ya, karena kan memang pusat atau sentral dari kegiatan di sektor ekonomi maupun di sektor industri itu banyaknya di Indonesia bagian barat. Otomatis mereka biasanya menerima lulusan ataupun pendidikan dari wilayah Indonesia bagian barat ya. Contoh adalah dari Pulau Sumatera, dari Jawa Barat, dari Kalimantan yang berada di Indonesia bagian barat dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi jarang yang biasanya menerima lulusan misalnya dari Bali seperti itu ataupun dari Papua seperti itu. Tapi tidak dipungkiri mereka juga bisa bekerja di Jakarta seperti itu ataupun di perusahaan-perusahaan besar yang ada di Jakarta seperti itu ya. Cuman saingannya cukup berat ya, karena lulusan di Indonesia bagian barat ini juga sudah cukup banyak seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu dari masalah kita lanjut ke penempatan dan perlindungan ya, terkait dengan tenaga kerja Indonesia ya. Nah, ini biasanya khusus untuk tenaga kerja Indonesia yang bekerja di baik itu di domestik maupun di luar negeri ya. Di domestik itu biasanya untuk kasus yang kerja di perusahaan multinasional ya teman-teman, ataupun di perusahaan internasional ya. Contoh adalah Unilever ya, di Unilever, di Johnson & Johnson gitu kan, terus di mana lagi di Indonesia, di Astra ya, itu kan itu dan perusahaan yang multinasional ya, seperti itu. Nah, jadi di sini juga ada ya teman-teman perlindungan terhadap para tenaga kerja Indonesia ya, terkait dengan penempatan ini ya teman-teman. Nah, biasanya ini berasaskan pada keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, hingga anti perdagangan manusia. Atau bisa kita kenal itu para TKW ya, ataupun TKI yang bekerja di luar negeri secara ilegal ya. Ini yang dimaksud nih anti perdagangan manusia nih banyak ya teman-teman ya. Bahkan di Indonesia itu sendiri ya, Ibu itu sudah melakukan riset ya, riset di beberapa kampus. Itu di Lombok ini banyak loh tenaga kerja paling tinggi, malah nomor 1 di Indonesia itu yang dijadikan TKW maupun TKI ya teman-teman, seperti itu, dibandingkan daerah-daerah lain ya, seperti itu ya. Jadi banyak nih tenaga kerja ilegal dari Lombok yang dikerjakan di luar negeri ya. Karena apa? Karena di sini di sana masih minim ya pengetahuan mengenai ini nih, perlindungan TKI ini, seperti itu. Oke, nah ini juga dipecah lagi ya teman-teman ya, dari beberapa asas ini dipecah lagi menjadi beberapa poin, yaitu di sini ada 7 poin. Yang pertama adalah orang ataupun perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri, seperti itu ya. Jadi ada di dalam Undang-Undang Nomor 39 ini itu dilarang ya teman-teman untuk warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri ya. Lalu juga yang kedua adalah pemerintah itu harus bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri ya. Jadi biasanya bentuk perlindungan pemerintah di sana dengan adanya KBRI ya teman-teman, atau Kedutaan Besar Republik Indonesia, seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu yang ketiga ada juga terpenuhnya hak-hak calon TKI ya, baik yang pelaksana penempatan TKI maupun yang berangkat secara mandiri ya teman-teman. Nah, ini biasanya kalau pelaksana penempatan TKI itu ada yayasannya ya gitu. Jadi kalau di Indonesia ada BPTKI ya, BP2 TKI ya. Lembaga pemerintahan Indonesia yang menangani TKI, TKW itu namanya adalah BP2 TKI ya. Kalian bisa browsing, itu merupakan lembaga resmi pemerintah untuk menangani ini penempatan TKI ataupun TKW ini, jikalau memang mereka
diterima di perusahaan di luar negeri seperti itu ya. Lalu juga yang keempat adalah mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI ya. Ini juga perlu dikontrol ya teman-teman di sana, dikontrolnya dengan ya itu tadi lembaga pemerintahan dari KBRI ya, KBRI di negara tersebut ya. Nah, lalu yang kelima adalah membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri ya. Nah, kalau ini mungkin ada sistem informasi di mana berupa aplikasi ya, jadi tetap bisa dikontrol ya para TKI ataupun TKW yang bekerja di sana seperti itu. Nah, lalu juga yang keenam adalah melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan ya. Jadi jangan sampai hak dan perlindungan TKI di negara lain ataupun di luar negeri itu tidak diperhatikan ya teman-teman gitu. Karena mereka juga bekerja dan mendapatkan hak yang sama ya dengan warga negara di sana seperti itu. Lalu juga yang ketujuh adalah memberikan perlindungan pada TKI selama masa sebelum keberangkatan, masa penempatan dan masa purna penempatan. Nah, di sini jadi TKI itu juga harus dilindungi baik dari sebelum pemberangkatannya mereka diberikan bekal, mereka diberikan soft skill, mereka juga diberikan jaminan ya, jaminan kesejahteraan ya teman-teman. Nah, baik sebelum bahkan ketika sudah ditempatkan dan juga setelah ditempatkan di sana ya ataupun di luar negeri ya teman-teman. Nah, baik ini teman-teman terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI. Nah, kita lanjut lagi ya, di sini kita masuk ke jenis tenaga kerja. Nah, kalau tadi sebelumnya ada 3 kelompok ya terkait dengan tenaga kerja. Nah, kalau di sini adalah terkait dengan jenis-jenisnya ya tadi ya. Seperti itu. Kalau tadi yang kelompok itu ada yang terdidik, ada yang tidak terdidik ataupun tidak terlatih seperti itu. Nah, kalau ini dipecah lagi, dibedain lagi ya teman-teman 3 jenis tenaga kerja ya. Nah, di sini ada tenaga kerja PKWT, itu tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu ya, teman-teman. Nah, ini biasanya tenaga kerja kontrak ya. Nah, ini biasanya 2 tahun maksimal ya, teman-teman. Nah, setelah 2 tahun dia bisa dilanjutkan kembali untuk kontrak ataupun diputus ya kontraknya, teman-teman. Nah, itu tergantung dari kebijakan perusahaan ya. Nah, PKWT ini adalah tenaga kerja dengan perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu yang relatif pendek ya, teman-teman. Untuk pekerjaan tertentu yang tadi Ibu bilang itu adalah maksimal 2 tahun pada umumnya ya di perusahaan. Nah, lanjut lagi di yang kedua ada tenaga kerja PKWTT ya. Nah, tenaga kerja PKWTT ini adalah tenaga kerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu ya teman-teman, atau istilahnya adalah karyawan tetap seperti itu, karyawan tetap ya. Beda ya dengan PKWT ini ya. Kalau ini adalah tenaga kerja kontrak, kalau ini adalah karyawan tetap ya teman-teman. Nah, jadi PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja tetap ya. Nah, jadi di sini perusahaan tidak bisa nih main untuk memecat begitu saja ya. Itu beda dengan PKWT ya teman-teman gitu. Kalau PKWT ya sudah selesai kontraknya sudah gitu, tidak bisa dilanjutkan, itu hak perusahaan seperti itu. Tapi kalau PKWTT, nah itu harus dilakukan dengan prosedur pemerintah ya untuk melakukan pemberhentian ataupun istilahnya PHK ya teman-teman seperti itu. Dan juga ada aturan di sini untuk PKWTT untuk resign ataupun keluar dari perusahaan itu juga tidak bisa semena-mena ya. Dia mengajukan surat resign hari itu, dia juga hari itu keluar, tidak bisa seperti itu ya teman-teman, karena itu ada kebijakan di perusahaannya itu sendiri ya, di masing-masing perusahaan. Ada yang menunggu sampai 1 bulan, ada yang harus menunggu 3 bulan dan lain sebagainya ya untuk melakukan resign. Itu terkait dengan tenaga kerja PKWTT ya. Ini juga terikat dengan terikat dengan peraturan perusahaan dan juga peraturan pemerintah ya untuk si tenaga kerja PKWTT ini. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada yang ketiga, ada tenaga kerja lepas ya ataupun harian ya. Nah, ini biasanya pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan itu bekerja ya. Nah, ini biasanya kita bisa sebut istilahnya upah ya teman-teman ya, bukan gaji ya. Nah, upahnya ini bisa berdasarkan jumlah hari dia bekerja ya, ataupun jumlah dari hasil pekerjaan dia yang
dilakukan seperti itu ya. Contoh misalnya di sini adalah buruh tenaga pengupas bawang misalnya ya, pengupas bawang di salah satu perusahaan makanan misalnya. Nah biasanya kalau pengupas bawang ini kan dijadikan tenaga kerja lepas ya teman-teman, biasanya dilihat dari hasil kerjanya ya, dia sudah mencapai target misalnya berapa kilo biasanya seperti itu, minimal 1 kilo anggaplah dia dibayar 1.000 seperti itu. Nah dalam satu hari dia, halo? Kayak freelancer ya Bu, berarti tenaga kerja lepas. Iya betul, kayak freelancer seperti itu. Jadi dia tidak terikat dengan perusahaan seperti itu. Jadi ya dia ya tenaga lepas saja gitu. Jadi dia dapat uang ya kalau dia bekerja, kalau dia tidak bekerja dia tidak dapat uang seperti itu ya. Nah cuman untuk dia bekerja di perusahaan tersebut tetap didata ya teman-teman gitu, tetap didata karena takutnya itu tadi untuk menghindari pencurian ya. Biasanya tenaga kerja lepas ini cukup dimintain KTP ya sebagai jaminan seperti itu ketika dia bekerja gitu. Dan tidak ada hitam di atas putih biasanya seperti itu. Jadi ya ketika dia sudah beres bekerja, hari itu juga dia dikasih seperti itu ya. Tapi tergantung kebijakan perusahaan, ada juga yang dia diberikan perjanjian misalnya 1 minggu untuk bekerja, 1 minggu dia diupah seperti itu. Itu ya teman-teman. Nah jadi dia tidak ada jaminan sosial ya di tenaga kerja lepas ini ya. Berbeda dengan tenaga kerja PKWT sama tenaga kerja PKWT ya teman-teman. Kalau dua tenaga kerja ini dapat ya jaminan sosial. Cuma yang membedakan adalah PKWT dia tenaga kerja kontrak ya. Kalau PKWTT adalah karyawan tetap seperti itu teman-teman. Nah ini juga sebetulnya dari 3 ini ada masing-masing kelebihan dan kekurangan ya teman-teman. Kelebihannya kalau PKWT itu dia PKWT itu dia bisa perusahaan itu bisa memutus ya teman-teman, tadi yang Ibu katakannya bisa memutus kontraknya gitu ya, karena kalau PKWTT dia tidak bisa ya perusahaan itu, jadi menunggu si tenaga kerjanya itu resign gitu ya, tenaga kerjanya itu resign, kecuali misalnya dia melakukan pelanggaran, nah itu bisa ya, cuman itu mengikuti prosedur ya, biasanya yang pertama diberikan dulu SP1 ya, atau surat peringatan pertama itu diberikan selama 3 bulan. Nah selama 3 bulan dilihat kinerjanya masih buruk, diberikan SP2. SP2 itu dinaikkan lagi, dilihat dikontrol selama 6 bulan biasanya. Terakhir kalau misalnya dia masih buruk diberikan SP3 yaitu pemecatan seperti itu ya teman-teman. Nah kalau udah pemecatan biasanya uang kompensasi ya, kompensasi bekerja dia di perusahaan itu tidak diberikan ya teman-teman seperti itu. Tapi kalau uang dari jaminan sosial, kalau dari uang kompensasi perusahaan itu kan ada ya teman-teman, uang kompensasi untuk tenaga kerja yang resign itu ada ya, dilihat dari jumlah atau masa kerjanya dia di sana seperti itu. Jadi misalnya 1 tahun sampai 3 tahun itu diberikan 5% yang tadi Ibu bilang ya teman-teman, kompensasinya gitu, itu diberikan di luar dari gaji yang dia terima seperti itu. Nah, ini ya, ini masing-masing ada kelebihan kekurangannya ya teman-teman dari 3 jenis tenaga kerja ini. Nah lanjut di sini ada juga istilah outsourcing ya, tapi ini sekarang sudah jarang ya, walaupun masih ada sudah jarang gitu teman-teman, karena outsourcing ini sudah dihapuskan ya semenjak pemerintahan Bapak Presiden kita yaitu Jokowi ya. Ini dulu ini menjamur nih teman-teman ketika masa pemerintahan dari Ibu Megawati ya. Jadi yang membedakan outsourcing dengan 3 jenis pekerja ini adalah kalau outsourcing itu mirip kayak tenaga kerja harian lepas ya. Namun kalau tenaga kerja harian lepas ya upahnya ya diberikan ketika dia kerja. Nah kalau outsourcing itu adalah upahnya dia peroleh dari vendor ketiga ya teman-teman, jadi dia tidak menerima upah dari perusahaan tempat dia bekerja. Contoh misalnya seperti ini, PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia itu kan perusahaan penerbangan ya nomor 1 di Indonesia ya. Dia itu merekrut call center, biasanya merekrut call center menggunakan tenaga outsourcing teman-teman ya.
Jadi tidak ada itu call center yang memang dikerjakan di PT Garuda. Misalnya dia meminta bantuan ke PT Infomedia biasanya ya untuk terkait call center, customer care biasanya gitu ya. Untuk menangani pelanggan itu dia meminta PT Infomedia untuk melakukan pekerjaan terkait call center di PT Garuda seperti itu. Nah, jadi call center ini atau tenaga kerja di bagian call center di PT Infomedia ini dia bekerja memang untuk PT Garuda seperti itu. Dia mengikuti SOP PT Garuda. Nah, tapi gaji yang dia terima itu bukan dari PT Garuda melainkan dari PT Infomedia. Nah, jadi itu ya yang dimaksud dengan outsourcing ya, teman-teman. Nah, biasanya di outsourcing ini juga tidak diperhatikan ya kesejahteraannya, teman-teman ya, karena dia merupakan tenaga kerja vendor ya, jadi pihak ketiga ya. Jadi dia tidak dapat benefit dari perusahaan inti tempat dia bekerja, seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada menurut siapa nih, Suwondo, ini menyebutkan bahwa outsourcing disebut sebagai alih daya ya, ataupun perantara lah bisa dikatakan seperti itu ya, adalah pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar ya, atau perusahaan jasa outsourcing. Itu tadi yang contohnya ya, yang Ibu sebutkan ya dari PT Garuda itu sendiri ya. Di outsourcing juga sebetulnya untuk jaminan kesehatan itu ada, jaminan kesejahteraan itu ada, tapi umumnya adalah berupa hanya kesehatan ya, teman-teman. Kalau jaminan sosial juga ada, itu biasanya hanya berupa THR ya, teman-teman. Tapi kalau dari sisi jaminan sosial lain, misalnya kayak jaminan rumah, kayak kompensasi masa kerja, itu nggak dapat mereka gitu, karena mereka bukan kerja di perusahaan inti ya, mereka hanya bekerja di perusahaan vendor ataupun pihak luar dari perusahaan inti, seperti itu ya, teman-teman. Oke, cukup sekian terkait dengan ketenaga kerjaan. Mangga jika ada yang ingin ditanyakan silakan sebelum Ibu lanjutkan di yang kedua, itu terkait dengan terkait dengan pelembagaan dan sarana dalam hubungan industrial. Maka silakan kalau ada yang ditanyakan terkait ketenaga kerjaan, boleh. Ini mau tanya tentang yang outsourcing tadi, Bu. Ya. Kan outsourcing itu berarti mirip kayak tender gitu nggak, Bu? Ya, betul. Kayak tender, kayak vendor gitu. Tapi kan sekarang masih ada orang yang kerja sebagai tender gitu kan, Bu. Tapi tadi kata Bu Sari, outsourcing sekarang udah nggak ada. Itu gimana, Bu, maksudnya? Oke. Outsourcing itu memang sudah banyak dipangkas ya, Nurung, seperti itu, semenjak pemerintahan Jokowi. Karena ini kan banyak sekali demonstrasi ya di masa pemerintahan Ibu Megawati. Kalian bisa searching deh di Google ataupun di YouTube ya, itu banyak sekali yang melakukan demo karena kesejahteraannya itu sangat kurang diperhatikan seperti itu. Jadi outsourcing itu sebetulnya dibilang masih ada ya, Nurung gitu, cuman sekarang sudah dipangkas. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu sekarang sudah tidak menggunakan outsourcing lagi. Kenapa ya? Satu, sebetulnya mereka jatuhnya ya jadi ya jatuhnya rugi ya kasarnya gitu kan, karena mereka membayar lebih gitu untuk si pihak luar ini atau vendor ini gitu. Tapi sisi lain ya mereka praktis gitu, mereka tidak menambah beban kerja mereka hanya terima jadi seperti itu ya. Jadi mereka tidak perlu tuh membayar orang ataupun membayar karyawan mereka untuk mengikuti pelatihan. Jadi cukup ya sudah bayar tenaga kerja dari vendor tersebut yang memang sudah siap pakai seperti itu ya. Jadi kayak call center. Call center itu kan juga butuh pelatihan ya, teman-teman ya, dari sisi bagaimana mereka greeting itu kayak penyambutan ya, greeting, terus juga ada closing ya, lalu bagaimana mereka berkomunikasi untuk memberikan service excellent seperti itu kan butuh pelatihan ya, teman-teman. Nah, biasanya perusahaan inti ini malas gitu untuk memberikan pelatihan ya untuk tenaga kerjanya, dan lebih mahal justru ya, dengan memberikan pelatihan itu lebih baik mereka nyewa vendor gitu kan, itu nyewa vendor, walaupun jatuhnya ya jadi cost gitu kan, jadi cost, tapi mereka tinggal siap jadi gitu. Mereka juga nggak perlu mikirin untuk kenaikan gajinya ya, karena kan
sekarang ada peraturan pemerintah di mana karyawan tetap itu pasti naik ya gajinya setiap tahun gitu. Itu biasanya sebesar 10% ya teman-teman, itu ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan ya tahun 2013. Sekarang ada sih yang tahun 2020, maka bisa dicari, ataupun yang 2015 juga ada gitu. Jadi tenaga kerja yang karyawan tetap ini pasti dinaikkan gajinya gitu setiap tahun sebesar 10% gitu dari gaji pokoknya seperti itu. Nah jadi outsourcing ini sebetulnya masih ada ya Nurung ya, balik lagi ya, outsourcing ini masih ada, namun sudah dipangkas dan artian tidak semua gitu. Ya sekitar 60% lah, 40% masih ada seperti itu. Sekitar 60%, 70% itu sudah dipangkas. Contohnya adalah itu tadi yang Ibu sebutkan ya, PT Infomedia itu kemarin, itu perusahaan besar ya, karena dia emang khusus mengenai call center sama customer care gitu ya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan besar yang bekerja sama dia, PT Telkom, PLN seperti itu ya, terus PT Garuda ya, dan lain sebagainya, itu banyak menggunakan jasa Infomedia. Nah tapi ketika ada demonstrasi dan Jokowi itu memutuskan untuk tenaga outsource ini diberhentikan ya, walaupun tidak diberhentikan total seperti itu ya. Jadi outsourcing ini untuk beberapa perusahaan besar ini ya sudah tidak ada ya sekarang. Jadi kayak PLN itu sudah ada customer care-nya sendiri ya, 1, 2, 3. Nah itu memang call center yang bekerja di PLN seperti itu. Atau bahkan PLN ini juga membuat anak perusahaan khusus untuk call center ya, kayak Icon Plus ya. Mungkin teman-teman ya tahu ya, PT Icon Plus itu merupakan anak perusahaan PLN ya, khusus untuk menangani servis. Jadi tidak hanya call center ataupun customer care, jadi di situ juga servis dari sisi untuk maintenance listrik ya di daerah-daerah. Itu misalnya kalian ada daerah kalian yang listriknya padam. Nah itu kadang bukan PT PLN langsung yang turun, tapi adalah tenaga kerja PLN yang berasal dari Icon Plus ini, anak perusahaannya seperti itu. Itu sih Nurung. Itu. Oke. Gimana Nurung? Cukup jelas? Udah jelas. Oke. Maka teman-teman ada yang ingin menanyakan lagi terkait dengan tenaga kerja ini sebelum Ibu lanjutkan di selanjutnya, yaitu terkait dengan kelembagaan dan sarana hubungan industrial. Silakan. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, Ibu lanjutkan ya sedikit ini mengenai kelembagaan dan sarana hubungan industrial ya. Maka kalau ada yang mau bertanya, boleh ya langsung interupsi saja seperti itu ya. Oke. Baik teman-teman, kita lanjutkan di materi selanjutnya, yaitu mengenai kelembagaan dan sarana dalam hubungan industrial ya. HI ini bukan hubungan internasional ya, tapi hubungan industrial ya teman-teman. Nah di sini yang pertama ada pengelolaan sarana kerja ya. Sarana kerja ini ataupun bisa kita kenal dengan tempat kita bekerja ya. Nah ini biasanya perusahaan itu menjadi nilai dari tenaga kerja itu sendiri ya. Nah, nilainya itu bisa berupa prestis ya, bisa berupa branding dan lain sebagainya ya. Jadi ketika ada tenaga kerja yang kerja di perusahaan yang brandingnya bagus, otomatis dia juga menjadi bangga ya teman-teman seperti itu ya. Ini yang maksudnya adalah perusahaan menjadi mempunyai nilai ya. Dan juga di perusahaan itu si tenaga kerja juga dapat menghasilkan karya ataupun output dari gerakan ataupun operasional yang dilakukan oleh para pekerjanya ya. Nah, jadi sehingga sarana kerja atau istilahnya ya perusahaan ya tempat kita bekerja ini menjadi tombak ukur yang penting ya bagi si para pekerja yang ada di dalamnya ya. Nah, sehingga para pekerja ini memberikan arti yang penting ya untuk tempat mereka bekerja ataupun di perusahaan mereka bekerja. Yang pertama adalah si perusahaan itu dijadikan sebagai sumber kesempatan kerja ya teman-teman gitu kan. Jadi ada orang yang memang bekerja di suatu perusahaan itu ingin masuk gitu, walaupun walaupun dia
tidak tahu maksudnya gaji di dalamnya berapa, terus dia juga ibaratnya tidak ada ambisius ingin ditempatin di bagian apa. Intinya saya yang penting kerjalah di perusahaan itu, seperti itu ya teman-teman ya. Itu yang dimaksud di poin A ya, sebagai sumber kesempatan kerja. Contoh misalnya di sini adalah PT Telkom ya. Siapa sih nggak kenal PT Telkom ya? Atau PT PLN ataupun perusahaan BUMN lain yang punya branding yang baik ya teman-teman. Jadi pasti lulusan-lulusan dari kampus itu ingin gitu bekerja di sana ya, ataupun ingin diberikan kesempatan kerja di sana. Nggak apa-apa lah gitu, maksudnya jadi bagian admin juga gitu kan. Walaupun sebetulnya ya dari sisi finansial ataupun dari sisi job desk-nya tidak sesuai gitu dengan yang dia terima seperti itu ya. Yang penting saya diberikan kesempatan kerja aja. Nah itu menjadi arti yang penting ya gitu ya, menjadi arti yang penting bagi si tenaga kerja ini ya untuk perusahaan seperti itu. Nah itu dari poin A. Lanjut kita ke poin B adalah terkait dengan sumber penghasilannya. Nah jadi biasanya itu para pekerja itu melihat perusahaan ya menjadi poin dari mereka mendapatkan gaji ya ataupun penghasilan ya. Pasti ya nggak dimungkirin lah teman-teman misalnya mencari BUMN ya atau BUMD ataupun pengen jadi tenaga kerja sipil ya atau ASN ya, atau istilahnya sekarang mah PNS ya gitu ya, karena penghasilannya seperti itu ya, ataupun benefit lainnya gitu kan ya, pasti seperti itu ya teman-teman gitu. Dibandingkan misalnya teman-teman gue lulusan Unpad nih gitu kan, saya lulusan Unpad gitu, masa sih saya kerja di perusahaan ecek-ecek gitu kan, nggak mungkin kan. Nah itu juga pasti ini jadi pertimbangan teman-teman juga gitu kan, karena ya kalau saya kerja di perusahaan ecek-ecek ya pasti gaji saya kecil gitu, tidak sesuai dengan apa yang sudah saya korbankan ketika saya kuliah seperti itu kan. Itu balik lagi ya ke para tenaga kerja ataupun calon tenaga kerja untuk melihat pentingnya dari perusahaan itu dari sisi sumber penghasilan ya teman-teman. Nah itu yang B. Lanjut kita ke poin yang C adalah sarana. Jadi perusahaan itu adalah digunakan sebagai sarana melatih diri, memperkaya pengalaman kerja, serta meningkatkan keahlian dan keterampilan kerja ya. Jadi ada perusahaan teman-teman yang dimana di dalamnya itu bisa dijadikan untuk mengupgrade diri dari tenaga kerja itu sendiri. Contoh misalnya di perusahaan ISQ misalnya teman-teman ya. Saya pengen kerja di ISQ misalnya gitu kan, karena di sana ya memang lembaga sertifikasi gitu kan, lembaga sertifikasi, tapi juga saya pengen nih untuk tahu gitu materi-materi yang diberikan selama mereka melakukan pelatihan tuh apa sih. Jadi selain kita bekerja, kita juga jadi mengupgrade diri seperti itu ya teman-teman. Atau misalnya di PT Sukovindo ya teman-teman ya, pasti di sini tahu BUMN Sukovindo itu juga sama, merupakan BUMN yang mengeluarkan sertifikasi seperti itu. Jadi banyak orang juga yang ingin bekerja di Sukovindo ya, selain mereka mendapatkan gaji yang fantastis, mereka juga bisa tahu ini jenis-jenis pelatihan apa sih gitu yang dilakukan oleh PT Sukovindo terhadap perusahaan-perusahaan sebagai mitranya seperti itu ya. Itu tadi ya. Jadi itu balik lagi ya ke tenaga kerjanya, melihat bagaimana pentingnya perusahaan bagi para pekerja seperti itu. Nah lalu ada di poin D adalah tempat mengembangkan karir ya. Nah ini juga pasti nggak dipungkiri nih bagi teman-teman nih yang nanti lulus kan pasti mengincar nih perusahaan-perusahaan yang baik ya, yang bagus gitu, yang keren seperti itu ya. Contohnya adalah perusahaan-perusahaan multinasional ataupun BUMN gitu ya. Wah kalian pasti ingin gitu kerja di sana, selain benefitnya baik, kalian juga pasti ingin mendapatkan karir yang fantastis ya, ataupun karir yang sukses seperti itu ya di perusahaan seperti itu. Misalnya kalian cita-cita, saya pengen jadi GM seperti itu ya, ataupun misalnya nanti dalam waktu 10 tahun saya harus bisa jadi manajer seperti itu. Nah itu balik lagi ya ke pekerjanya ya, bagaimana melihat pentingnya perusahaan itu dilihat dari sisi pengembangan karirnya ya teman-teman. Nah biasanya pengembangan karir ini khusus untuk perusahaan-perusahaan yang sudah besar ya. Jadi untuk perusahaan kecil ini biasanya tidak ada ya teman-teman untuk karir development ini seperti itu, karena untuk mencapai karir development ini harus memiliki finansial yang stabil ya teman-teman seperti itu. Nah lalu yang E adalah
sebagai tempat mengaktualisasikan keberhasilan ya teman-teman. Jadi keberhasilan di sini adalah sebagai prestasi kerja ya teman-teman, seperti itu. Kalau dalam STM itu kan teman-teman sudah bekerja ya, sudah belajar mengenai prestasi kerja gitu kan. Nah, prestasi kerja itu dianggap sebagai aktualisasi dari keberhasilan teman-teman ya. Gitu. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan besar nih memberikan award ataupun memberikan penghargaan bagi karyawan-karyawan yang berprestasi ya, selain dengan kenaikan jabatan, dia juga bisa dengan memberikan benefit lebih ya, ataupun kenaikan gajinya seperti itu dan lain sebagainya, ataupun diberikan benefit berupa rumah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu balik lagi ya teman-teman kepada para pekerjanya untuk mengartikan pentingnya perusahaan dari sisi keberhasilan dalam prestasi kerja, seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu di sini juga ada beberapa kepentingan, ada 3 ya kalau nggak salah ya teman-teman. Oh, enggak, 2 teman-teman, sorry. Ada 2 ya. Jadi yang pertama dilihat dari kepentingan pengusahanya. Kalau tadi dilihat dari tenaga kerja melihat perusahaannya ya. Nah, kalau ini dilihat dari kepentingan dari pengusahanya ya teman-teman. Ada kepentingan pengusaha dan kepentingan pekerjanya. Nah, kalau dari sudut pandang pengusaha, nah, perusahaan itu dapat dilihat sebagai untuk mengamankan semua aset ya. Jadi ketika para pengusaha itu memiliki modal, mereka otomatis membeli sebuah aset, di mana aset-aset itu juga dinilai aman jikalau ditempatkan di perusahaan, seperti itu ya. Jadi tidak diberikan langsung kepada tenaga kerjanya, seperti itu ya. Jadi disimpan di perusahaan, seperti itu ya, untuk mengamankan aset-aset dari si pengusaha ini sendiri. Nah, lalu yang kedua, si perusahaan juga dapat dijadikan pengembangan modal ya, ataupun aset, sehingga dapat memberikan value atau nilai tambah ya, gitu. Jadi si perusahaan ini maksudnya adalah mempunyai aset berupa mesin, contohnya ya untuk manufaktur. Nah, mesin ini kan untuk memproduksi suatu produk ya teman-teman. Nah, diharapkan dari hasil produksi ini dapat meningkatkan modalnya dari modal awal, ataupun istilahnya profit ya, dapat meningkatkan profit sehingga modal yang awalnya kecil bisa menjadi besar ya lama-kelamaan, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, pengusaha juga melihat perusahaan untuk meningkatkan penghasilan dari pengusaha itu sendiri ya, atau dividen. Nah, lalu yang keempat juga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja ya, gitu teman-teman. Jadi pengusaha juga pasti memperhatikan kesejahteraan pekerjanya supaya apa ya, supaya mereka dapat terus semangat dalam mengembangkan modal ataupun aset dari pengusaha itu sendiri yang sudah ditanam di perusahaan, seperti itu. Nah, lalu yang kelima adalah aktualisasi diri sebagai manajemen yang sukses ya, gitu. Jadi si pengusaha ini sendiri di perusahaan itu menganggap bahwa aktualisasi dirinya itu, kalau perusahaannya maju, otomatis dia bisa dikatakan sebagai pengusaha yang sukses ya. Contoh adalah City Corporation ya, atau Khairul Tanjung Corporation ya. Mungkin kalian sudah kenal seperti contohnya adalah Transcorp Media ya kan, atau Trans TV ya bisa kita kenal. Terus juga Trans 7 ya. Terus ada Bank Mega, terus ada Carrefour, terus ada Transmart ya. Itu semua merupakan perusahaan dari Bapak Khairul Tanjung ya, gitu. Berarti kan di situ beliau dapat mengaktualisasi dirinya menjadi pribadi yang sukses ya, seperti itu, ataupun mengaktualisasi dirinya menjadi